Haleluya, Bapa di surga yang kami kanan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau begitu ya baik ya Bapa. Engkau sentiasa menyertai kami, Engkau sentiasa menolong kami. Apa saja pergumulan kami ya Bapa, Engkau tetap menolong kami. Engkau tetap membawa kami keluar daripada pergumulan kami ya Bapa di surga. Saat ini ya Bapa, kami berkumpul tempat ini ya Bapa. Kami berkumpul di saat teduh the power of love ini ya Bapa. Bukan kebetulan ya Bapa, tapi inilah kehendak ya Bapa. Mempersatukan kami di dalam ini ya Bapa. Membantu kami ya Bapa untuk mengajar kami ya Bapa mengenal kasih-Mu yang dengan lebih dalam lagi ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, setiap kami yang ada di grup ini ya Bapa, Engkau memakai kami dengan luar biasa ya Bapa. Seperti mana yang Tuhan kehendaki bagi kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami ya Bapa di dalam pelayanan kami. Walaupun apa saja yang kami hadapi di masa-masa akan datang ya Bapa. Engkau tetap menyertai kami ya Bapa. Engkau tetap melindungi kami ya Bapa. Karena pada tahun 2023 ini ya Bapa, ada setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Kami tidak tahu ya Bapa apa yang kami hadapi di dalam tahun 2023 ini ya Bapa. Tapi kami serahkan semuanya di tangan ya Bapa. Dan Engkau, kami mohon ya Bapa, Engkau terus menyertai kami ya Bapa. Engkau terus menolong kami ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau tetap memakai kami ya Bapa untuk menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu ya Bapa. Injil keselamatan dari Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan saya percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di grup ini ya Bapa, ada yang mengalami pergumulan ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau sentiasa menyediakan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mempunyai pergumulan ya Bapa. Dan Engkau sentiasa memberi hiburan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Percaya ya Bapa, setiap kebuntuan bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, Engkau sentiasa menyediakan jalan keluar ya Bapa. Engkau sentiasa menyediakan bagi mereka apa yang Tuhan berikan bagi mereka ya Bapa. Dan saya berdoa bagi khususnya diri sendiri saya ya Bapa di surga. Saya menyerahkan anak saya di tangan-Mu ya Bapa. Samuel cepat menyerahkan Samuel Yes, Lord, Tuhan untuk-Mu ya Bapa di surga. Saya menyerahkan anak-anak saya ini di tangan-Mu ya Bapa. Biar memakai mereka ya Bapa, memakai anak-anak saya bagi melayani Engkau ya Bapa. Dan saya percaya Bapa, Engkau telah memilih saya si babis ini ya Bapa. Pelayanan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberi bisikan, panggilan bagi babis ya Bapa. Saya percaya Bapa, Engkau melihat kerinduannya ini ya Bapa. Panggilan si babis ini ya Bapa. Saya serahkannya di tangan-Mu ya Bapa. Dan semua inilah doa permohonan saya di hadapan Bapa. Dan saya berdoa juga bagi the power of love ini ya Bapa. Terus berkembang bagi untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Bapa, setiap yang ada di dalam grup ini ya Bapa, yang Engkau pilih menyertai dalam the power of love ini ya Bapa. Bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah rencana dari Tuhan. Membesarkan kami, tidak mengira bangsa tempat kami Bapak, tapi Engkau tetap memilih kami, Engkau tetap memakai
di dalam pelayanan-Mu ya Bapa di Ya, surga. Terima kasih Bapak. Inilah Terima kasih. doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari sebelum saya serahkan ke Pak Supati, mari angkat satu pujian. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, saat kami menyembah Roh-Mu bekerja, saat kami menyembah Engkau melawat kami, saat kami berdoa, maka Engkau bekerja buat setiap kami. Mujizat-Mu itulah bagian kami, hadirat-Mu itulah kesenangan kami. Oh, terpuji Engkau Yesus pagi hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa lewat hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin kagum akan Engkau, semakin terpesona dengan kehadiran-Mu, dengan kuasa cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Terpuji Engkau Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap ditaburi ataupun diserami oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbat. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di Markus, ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini adalah contoh dan teladan apa yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Dan kasih Tuhan, segala sesuatunya harus memang dikondisikan. Seperti kita dalam Zoom pagi-pagi ini memang harus dikondisikan. Kalau hanya bawa perasaan, ya masih pingin tidur, ya masih pingin tarik selimut. Tapi kita dalam hati, aku mau bersekutu. Jadi pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya kondisi seperti yang kita sedang lakukan. Nah, ada orang bergumul untuk bangun pagi, bergumul banget ya. Aduh, nggak bisa aku bangun pagi, susah bangun pagi dan sebagainya, dan berbagai alasan-alasan. Saya berdoa menyikapi ini, dan memang kalau kita tidak mengupayakan, tidak bisa. Jadi harus diupayakan. Ada beberapa cara kita upayakan. Kita mungkin bisa beli jam breaker khusus untuk bisa dengar, supaya kita bisa bangun karena belum terbiasa, ya kan? Diupayakan jam 4 udah bunyi, langsung kita bergerak. Nah, contoh ya, saya sebagai pribadi hamba Tuhan juga mengupayakan. Jadi kalau ikuti dengan keinginan daging ini, ya mesti pengen tidur. Tapi saya upayakan, walaupun saya jam 12 belum tidur, tapi jam 3 saya sudah bangun.
sudah siap-siap, sudah mandi, masak air dan sebagainya. Nah itu saya lakukan. Kenapa? Karena memang harus diupayakan. Tanpa ada upayakan, nggak terjadi sesuatu. Jadi kita bersyukur pagi ini yang sudah tergabung. Saya percaya saudara pun punya pergumulan untuk bagaimana supaya tetap konsisten bangun pagi. Tapi itu semua karena ada upaya. Nah, upaya kita itu Tuhan perhitungkan. Dia bangun dan pergi ke luar. Jadi saudaraku, artinya berpindah tempat. Jadi ada kalanya ada orang begini. Ya, mudah-mudahan kita enggak dibangunkan, bangun dia, dihidupin handphonenya, ya kan? Nah, terus tutup kameranya. Tidur lagi dia. Jadi tidur lagi dia, posisinya belum pindah, masih tempat tidur. Nah, supaya absennya ada tampilannya, namanya, oh sudah itu kamu dia. Tapi dia tidak berpindah tempat. Ia bangun pergi keluar, artinya berpindah tempat. Jadi bukan hanya di dalam posisi yang sama. Saudaraku, ini juga langkah yang kita lakukan. Bagaimana kita maju. Memang kita harus berpindah tempat. Mungkin nggak seperti saudaraku pergi keluar jauh sana. Tapi kita minimal ya, kita duduk di kursi. Ya, sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Berpindah tempat. Kalau nggak berpindah tempat, suasana di mana ngantuk itu masih terasa. Kalau hidup sebentar, udah masuk gabung, udah tutup. Terus begitu tersebut lagi. Atau duduk sambil dengar-dengar, ngantuk lagi. Setelah ke Tuhan. Jadi pertama tadi harus ada upaya. Nah, kedua harus berpindah tempat. Ketiga, ya pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang ketiga, kita memang rindu bersekutu. Kita rindu menyatu dengan Tuhan. Kerinduan kita Tuhan perhitungkan. Kita rindu. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini tanpa Tuhan kita tak dapat berbuat sesuatu apapun. Walaupun kita punya kemampuan lebih, tapi nggak terkontrol. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu menentukan bagaimana kita dikontrol, diarahkan. Karena waktu kita berdoa dengan Tuhan itu kita mengizinkan Tuhan yang menguasai dan kita, tapi Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Jadi kita berkata, aku tak dapat berbuat sesuatu apapun tanpa Tuhan. Tidak ada penyerahan total kepada Tuhan. Jadi berdoa itu juga menyangkut penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan sekedar komunikasi biasa, tapi kita belajar mencari kehendak Tuhan. Apa menjadi kehendak Tuhan kalau saya hidup sampai hari ini? Apa rencana Tuhan kalau hidup sampai hari ini? Jadi kita memang mengarah ke sana. Kita tidak memikirkan tentang kebutuhan kita, tapi kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bangun pagi, hari masih gelap. Nah, ini luar biasa. Yang pertama tadi kita mengupayakan untuk kita bisa konsisten. Yang kedua, kita berpindah tempat. Jangan hanya di tempat yang sama. Berpindah minimal bergerak. Nah, ada lokasi. Tadinya tempat tidur, jadi keluar dari lokasi. Kira lokasi kita biasa duduk di kursi, ada meja. Kita pindah lokasi. Yang ketiga, kita punya motivasi berdoa. Berdoa artinya bukan sekedar berbicara kebutuhan kita, tapi kita berbicara rencana Tuhan yang begitu indah melalui hidup kita. Dan hal demikian saya percaya bahwa ada nilai-nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada kemajuan-kemajuan lebih baik sebelumnya. Kita akan mengalaminya. Kalau tentang kebutuhan hidup ini, mengatakan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, yang kamu pakai. Tapi Tuhan ingin lebih dari itu.
menginginkan bahwa kita menjadi hambanya Tuhan, menjadi orang yang dipanggil Tuhan, orang yang diususkan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup sampai hari ini. Saya bersaksi kepada seseorang, saya menyadari panggilan saya bukan jadi pembicara di mimbar, bukan. Saya diberikan Tuhan bahwa saya karena Tuhan melayani orang-orang yang terpinggirkan, melayani orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, melayani orang hidup dalam persimpangan, tak mengerti buat apa. Jadi itu panggilan Tuhan, saya katakan kepada seorang itu. Nah, jadi berbeda-beda panggilan itu. Jadi saya tak tahu panggilan yang khusus buat saudara, tapi yang penting waktu kita berdoa kepada Tuhan, biarlah sekarang ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu dinyatakan kepada saya, pada kami. Oh tadi masih bicara tentang pelayanan, dan ini bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Proyeknya Tuhan. Kita sama-sama banyak. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa ini punya saya. Ini punya Tuhan. Zoom ini punya Tuhan. Nah, kan kita ini pengurus-pengurus dipercayakan Tuhan mengelola supaya lebih tertib, lebih bagus dan sebagainya. Tuhan mau tambahkan lagi ya para pengurus yang terlibat supaya semakin bertambah orang-orang berkumpul. Dan ini semua bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Maka perlu kita berdoa, artinya supaya kita mengerti langkah demi langkah apa yang kita kerjakan seturut maunya Tuhan. Inilah Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami belajar Tuhan supaya kami mengupayakan waktu kami. Kami bergerak, kami berpindah tempat. Kami belajar berdoa, yaitu mendengar suara Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan berbicara kepada kami. Haleluya. Sehingga bukan kehendak kami lagi, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami. Belajar mentaatinya Tuhan. Karena kami tahu kehendak Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada saat pagi ini. Sudah berdoa, nama yang berkuasa, dan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan kembali kepada host Mutiara.